buntut panjang daripada kasus anak merokok di SMAN 1 Cimarga, Banten. Banyak perusahaan yang sudah memblacklist, menandai siapa-siapa alumni SMAN 1 Cimarga, Banten. Lulusan 2026 dan 3 tahun ke depan itu dipastikan tidak akan diterima di perusahaan mereka. Dan yang paling menghebohkan, yang paling memalukan di sini adalah Gubernur Banten, Pak Andrasoni, malah seolah-olah mendukung siswa perokok itu. Yang mana jelas-jelas itu melanggar aturan sekolah dan undang-undang dinas, tidak boleh merokok di lingkungan sekolah. Baik siswa maupun gurunya ataupun staf-staf. Pak Andrasoni ini malah menonaktifkan guru tersebut. Kan aneh. Langsung saja kita simak ya. Lihat nih efeknya nih ya, yang kemarin kita bahas ya. Gara-gara bela siswa perokok HRD dan business owner disebut siap blacklist lulusan SMA 1 Cimarga. By the way, aku punya usaha yang mengcover semua area Banten. Kupastikan ketika rekrut pegawai nantinya SMA 1 Cimarga bakal aku blacklist. Business owner dan HRD Indonesia Today. Ada yang punya data 630 siswa SMA 1 Cimarga yang mau bela siswa perokok, minta dong mau di blacklist. Saya sebagai orang yang biasa rekrut karyawan akan saya catat dan blacklist alumni SMA 1 Cimarga Banten lulusan tahun 2026 sampai 3 tahun ke depan. Akhirnya ngelebarkan kasus siswa merokok dan teman-teman satu sekolahnya yang mogok. Sudah banyak perusahaan yang nandain alumni SMA tersebut plus angkatannya auto di blacklist. Jadi kasus ini menjadi pembelajaran ya buat semuanya. Karena begini, ini tentang kualitas SDM. Jika masih sekolah saja sudah melanggar dan yang salah dibela, lalu bagaimana nanti kalau kerja di perusahaan? Semua tempat itu punya aturan, dan jika sudah hal tidak benar saja dibela, maka tidak akan ada tempat yang mau menerima kualitas SDM yang buruk seperti itu. Ngeri banget loh ini, jejak digital tidak bisa hilang. Satu anak yang salah karena lainnya membela, efeknya sampai panjang. So poinnya, belajar untuk memahami satu kasus perkara dan tidak ikut emosi ketika kamu tidak terlibat di dalamnya. Ingat ya adik-adik, masa depan kamu itu jauh lebih berharga. Dan ini menjadi pembelajaran juga buat banyak murid-murid di seluruh Indonesia. Gimana menurut kamu? Bego kan, pada tolol, pada daglok banget, otaknya kagak ada. Woi, gimana tanggapan lu tentang bocah yang ngelaporin gurunya gara-gara ditampol? Dia mah goblok ya. Ini gue bilangin dia mamanya dia, kalau bisa mah gak usah di sekolahin, tapi nggak ada. Kalau udah di sekolahin, betul-betul mah. Ini buat bocahnya dia, lu dengerin. Lu kalau ditampar begitu doang langsung ngadu, ya ilah, kalah sama bocah TK. Bocah TK juga di sliding juga sama temen yang kagak ngadu, nangis mah nangis. Ngadu mah kagak, mamanya buntet deh. Lu mah ini udah tua, muka lu, ya ilah, kayak ini tau gak lu kabel bakar. Pak Gubernur gimana? Daglok itu mah gubernur daglok, bener-bener. Terus kalau guru udah bener nih ya, bilangin gitu kan, muridnya jangan ngerokok di lingkungan sekolah, malah dipecat. Kodok lu bego tau gak? Tapi kalau malam-malam gue pecat lu, pasti kan. Teman-temannya nih, yang 630 siswa mogok belajar, terus ngebelain temen yang ngerokok. Bener gimana? Bego kan, pada tolol. Pada daglok gue, otaknya kagak ada. Lu bocah begitu lu ikut-ikutin, gue sampai kagak sekolah 630 orang. Lu mah bener-bener, lu gak usah sekolah, nih, biarin, lu di rumah aja nongkrong, rokok, kopi, enak gitu. Bukan keluarga ya? Itu, ya gak apa-apa. Lah namanya orang tua mah nyari duit buat siapa emang? Lah buat anak. Iya, lu diem aja di rumah. Lagi orang tua lu masih sehat nih, lu bisa aja terus, ya kan? Iya, orang tua mah nyari duit buat anak, udah terus aja. Katanya buat angkatan ini bakal dibina sama HRD yang mau ngelamar. Bagus lah, biar jadi ini banyak pada mancing lu. Bagus lu. Ini kan mancing ini gara tambah lu. Tugas itu sekolah. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah ini dalam proses. Ya nonaktifkan segera nih. Sekarang udah harus nonaktif. Tidak boleh tawar-tawar lagi. Ganti PLT. Sekalian diproses begitu, jadi nggak benar, sama kayak daerah. Kalau daerah Banten ini nggak nyaman, nggak tentrem, nggak kondusif, berarti wakil gubernur dan gubernurnya nggak kondusif. Kalau penyebabnya ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pak. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan investigasi di mana letak kesalahannya, siapa yang salah. Nah kalau itu sudah nanti hasilnya seperti apa, baru kita
perbaiki. Kalau kepala sekolah ini nggak salah ya kita perbaiki rehabilitasi. Tapi intinya kepala sekolah dulu kita nonaktifkan supaya kondusivitas jalan. Kalau dari hasil pemeriksaan internal Pemprov sendiri bahwa kepala sekolah dinyatakan tidak bersalah, akan ada upaya untuk membantu proses hukumnya? Pasti, kan proses hukum di kami, bukan belum sampai ke pidana ya. Soalnya orang tuanya sudah melaporkan ke Polres. Oh iya, belum sampai ke pidanaan, baru pada posisi lead baru penyelidikan. Tapi waktu pidanaan kan di pengadilan. Nah, saya berharap nanti seperti apa, lapor seperti apa, kan berarti ada sesuatu. Kalau jadi anak kita nih ada kesalahan sekecil apapun, sebesar apapun yang namanya anak-anak, ya orang tua smart loh, sama kayak orang bawa mobil tiba-tiba sepeda kiri kanan. Ya kita harus berhenti, jangan karena kita mau bersaing dengan sepeda atau mobil seperti itu. Jadi ya yang namanya kepala sekolah udah lebih tua, lebih senior, ya harus jaga. Tapi anak-anak juga kan kadang-kadang akhlaknya, budi pekertinya, bawaan dari rumah, bawaan dari luar dibawa ke sekolah. Nah itu kita investigasi. Tuh lihat tuh, kata si Andra the Backbone. Andra the Backbone mah grup band ya. Tuh, kata Andra Sony, Gubernur Banten, Kepala SMA di Banten tampar murid merokok. Andra Sony proses dinonaktifin. Terus pertanyaannya nih, kalau bocah ngerokok di sekolah nih, emangnya guru tuh harus ngasih kopi, ngasih gorengan, terus mabar begitu, ha? Buset ya. Zaman dulu gua sekolah mah nih, jangankan ngerokok di sekolah ya, kuku panjang aja nih ketika mau masuk kelas gitu ya, kita kan ngebaris dulu tuh. Kalau kuku kita panjang, digeprek tuh sama penggaris yang gede itu tuh, yang kayu itu tuh. Terus kita kalau ketahuan ngobrol nih, kalau guru lagi ngerangin, langsung dibledog tuh, bledog sama penghapus yang kayu itu tuh. Nah sekarang, bocah jelas-jelas ketahuan ngerokok di sekolah, malah didukung sama orang tuanya, sama teman-temannya, bahkan sampai gubernur nih menonaktifin kepala sekolah itu. Buset ya, bener-bener ya, kayak membela kesalahan berjamaah. Dulu mah gua ya, jangankan dibela teman, orang tua, sampai gubernur nih, ketika kita mau ngadu aja nih ke orang tua, kita diomelin atau digeprek tangan kita sama penggarisnya sama guru nih, ke orang kita malah disyukurin, dicocokin, katanya kita menakal, syukur. Nah begitu. Nah sekarang, buset ya, sampai teman-temannya itu 630 siswa mogok sekolah gara-gara temennya dipukul. Buset ya, kayak orang tuanya juga ngelaporin. Terus gubernur Banten juga nih, orang nomor 1 di Banten, ngikut-ngikut ngedukung, malah nonaktifin kepala sekolah itu. Bener-bener ya, bingung gua mah di Konoha. Gua mah bukan membenarkan aksi kekerasan itu, tetapi aksi kekerasan itu untuk mendidik. Di suatu lembaga pendidikan tuh bukan sekedar belajar aja, tapi membentuk karakter siswa-siswanya agar lebih disiplin, lebih tegas. Begitu. Kalau siswa-siswanya, murid-muridnya kagak punya rasa takut mah, nanti kedepannya dia kebanyakan tuh songong, apa-apa merasa nggak takut, merasa dibelain, dibantuin sama orang tuanya lah, sama gubernur nih. Bener-bener ya si Andra the Backbone ini. Aduh, Andra the Backbone, mendingan lu cari tahu dulu tuh permasalahannya, kenapa kepala sekolah itu sampai nampar muridnya. Konoha, bener-bener dah. Kedap banget gua ngeliat si Andra the Backbone ini nih. Andra Sony, Gubernur Banten. Alah. Gubernur Banten menonaktifkan kepala sekolah karena menampar siswa yang merokok. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, nonton videonya sampai habis. Ini dunia pendidikan ini udah mulai edan, apa gimana ya? Kok kayaknya bener-bener 180 derajat terbalik sama zaman gue dulu. Dan masalahnya, permasalahan ini benar-benar telak salah siswanya. Kalau cuma nampar mah nggak usah dinonaktifin kalau menurut gua ya, karena itu adalah salah satu bagian dari cara mendidik gitu ya. Kalau zaman gua dulu nih, kalau mau dibandingkan sama zaman gua dulu sekolah, jangankan digampol gitu ya. Kalau zaman gua mah itu penggaris kayu yang panjang 2 meter, tau nggak lo, itu melayang ke atas kepala gua. Ini kalau begini ceritanya ya Pak ya, ini masalahnya gubernur lagi nonaktif ini, gubernurnya gimana sih Pak? Ini kalau konsepnya begini ya Pak ya, besok-besok itu murid-murid udah bukan ngerokok lagi Pak, udah ngelem, udah nyimeng, udah narkocoy, udah ngamer Pak. Gue tahu ya, akan ada banyak netizen yang bilang, iya itu kan zaman lu, jangan disamain dong zaman sekarang. Iya, gue ngerti, jangan disamain sama zaman gue. Terus berarti maksud komen kalian yang seperti itu apa? Kalian mendukung siswa merokok gitu? Kalian dukung perlakuan siswa yang merokok? Terus maksud lo generasi yang sekarang kalau salah tetap harus dibela gitu? Senakal-nakalnya generasi 90-an ya, masih tetap hormat dan santun loh sama guru. Kenapa yang generasi-generasi sekarang tuh gak punya adab? Kalau ada yang bilang menampar itu bukan mendidik tapi menganiaya, sekalian aja lu beliin rokok siswanya, sekalian aja tuh pelajar-pelajar lo kasih rokok satu box gitu ya, sebungkus lu kasih sekalian beliin koreknya. Makin gue lihat-lihat ya, makin gue telaah nih ya, Gen Z sekarang itu nggak bisa kalau cuma ditegur via verbal, via mulut doang tuh kayaknya nggak bisa. Sesekali mesti emang harus ada apa ya, mesti ada sentuhan fisik gitu ya. Gue juga nggak tahu, nampolnya juga pasti nggak mungkin nampol terus siswanya tuh sampai muter-muter gitu, nggak mungkin, nggak bakal sampai kayak gitu. Kalaupun sebetulnya apapun itu melakukan kekerasan terhadap anak atau anak didik itu juga tidak bisa dibenarkan ya untuk masa saat ini, untuk generasi sekarang gitu ya. Kalau generasi gue yang dulu ya udahlah nggak usah dibahas gitu ya, kapur melayang, penggaris kayu melayang gitu ya, dan segala macamnya gitu. Oke lah, mari kita bicarakan generasi sekarang. Memukul atau kekerasan terhadap peserta didik, terhadap siswa itu juga memang salah. Tapi permasalahannya, ini siswa sudah diperingatkan berkali-kali. Lalu gurunya harus seperti apa? Diberikan surat peringatan kah? Orang tuanya dipanggil kah? Menurut gue juga percuma kalau orang tuanya dipanggil. Lu lihat ibunya malah lapor polisi, ibunya malah malah ngebel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.